Shalom saudara, selamat datang lagi di dalam Sela. Dan saya berdoa setiap saudara yang mengikuti Sela pada hari ini boleh memfokuskan hati, pikiran saudara kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara akan disegarkan dan dikuatkan oleh karena kebenaran firman Tuhan dan juga waktu kita menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan Sela kami pada hari ini untuk Tuhan boleh bekerja, Tuhan melawat, Tuhan menyegarkan, menguatkan setiap kami yang meluangkan waktu untuk datang ke hadirat-Mu dan menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Berkati waktu kami, urapi kami, Allah Roh Kudus, Kau bekerja di tengah-tengah kami dengan leluasa, dan biarkan setiap hati boleh menjadi tanah yang baik, sehingga kebenaran-Mu boleh tertanam, boleh berakar dan bertumbuh serta berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all.
Jesus, we sing of your name, Jesus. Oh, Jesus, name above all names. Oh, Jesus, wonderful name, Jesus. Oh, Jesus, we sing, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. The center of it all. The center of it all. Di masa menjelang perayaan Natal tahun ini, izinkan saya untuk membagikan sepenggal kisah dari Alkitab mengenai apa yang terjadi sebelum kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Secara khusus kita akan belajar tentang kisah kelahiran Yohanes Pembaptis, seseorang yang nantinya akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita membaca kisahnya di Injil Lukas, pasal pertama ayat 5-7 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini Alkitab dengan gamblang memberikan gambaran mengenai orang tua dari Yohanes Pembaptis, yaitu Zakaria dan Elisabet. Zakaria dan istrinya Elisabet yang adalah sepupu dari Maria, ibunda Yesus, adalah dua orang yang luar biasa pada zamannya, saudara. Mereka dituliskan oleh Alkitab sebagai orang-orang yang benar, serta hidup dengan menaati perintah Tuhan tanpa cacat. Nah saudara, jika Alkitab itu menyebutkan seseorang itu benar dan hidupnya tidak bercacat, hal itu bukan berarti orang tersebut sudah sempurna atau tanpa dosa, saudara. Orang yang demikian, orang benar inilah orang yang sebenarnya menaruh kepercayaannya sepenuhnya kepada Allah, imannya kepada Allah, dan karenanya selalu berusaha melakukan hal-hal yang terbaik untuk menaati Allah. Nah, Zakaria dan Elisabet ini, orang yang benar dan tak bercacat di hadapan Tuhan ini, ternyata saudara diizinkan Tuhan untuk mengalami situasi yang tidak baik. Alkitab mencatat bahwa mereka berdua tidak punya anak, Elisabet itu mandul dan keduanya sudah lanjut umurnya. Ketidakpunyaan anak mengandung arti mereka ini tidak memiliki jaminan di hari tua, di mana mereka tidak punya anak yang nantinya akan merawat mereka di hari tua mereka. Saya jadi teringat kepada pasangan suami istri yang sudah lansia yang saya kenal yang kehilangan dua anak mereka. Kedua-duanya meninggal karena sakit, saudara. Sehingga saat ini mereka hanya tinggal berdua di masa tua mereka. Sungguh sebuah kondisi yang memprihatinkan. Pada umumnya orang tua akan pergi mendahului anak-anaknya, namun di sini justru orang tua yang menjadi dalam tanda kutip sekarang sebatang kara. Selanjutnya Alkitab menjelaskan alasan mengapa Zakaria dan Elisabet tidak memiliki anak, yaitu karena Elisabet mandul. Itu tentulah situasi yang juga tidak mudah bagi Elisabet karena kemandulan pada zaman itu sering dianggap sebagai aib atau bahkan kutuk. Dan terakhir Alkitab menuliskan bahwa usia mereka juga telah lanjut. Atau dengan kata lain, kemungkinan atau harapan untuk memiliki anak bagi Zakaria dan Elisabet itu saudara sangatlah kecil kemungkinannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kebenaran yang kita bisa dapatkan di sini adalah bahwa orang yang benar dan bahkan yang sangat saleh di hadapan Tuhan, orang-orang seperti itu bisa mengalami situasi yang tidak baik.
Jika Tuhan mengizinkan kita umatnya untuk mengalami hal-hal yang tidak baik, maka saudara, pastilah ada rencana yang baik di balik itu. Tuhan dalam kebaikannya yang sempurna tidak akan mengizinkan kita mengalami ketidakbaikan hanya supaya kita mengalami ketidakbaikan. Dalam kasih-Nya yang sempurna dan hikmat-Nya yang tak terselami, Tuhan pasti memiliki rencana yang baik di balik ketidakbaikan yang kita alami. Dan kita bersyukur Alkitab juga berjanji bahwa Allah itu setia dan karenanya Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Bahkan pada waktu kita dicobai hal-hal yang tidak melampaui kekuatan kita itu, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya. Oke, baik, kita kembali kepada kisah Opa Zakaria dan Oma Elizabeth yang adalah orang-orang benar, orang yang luar biasa saleh, namun mereka tidak memiliki anak. Kita lanjutkan kisahnya di Lukas pasal 1 masih. Kita masuk ke dalam ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita lihat ke sana. Pada satu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman itu ada aturan di dalam penggiliran atau penjadwalan pelayanan di Bait Allah. Dan aturan yang dibuat oleh Raja Daud itu membagi pelayanan para imam di Bait Suci di dalam 24 kelompok atau istilah Alkitabnya rombongan. Jadi ada 24 rombongan. Dan setiap rombongan ditugaskan untuk melayani di Bait Suci selama 2 kali selama setahun dengan jangka waktu pelayanan masing-masing selama 1 minggu, saudara. Ya, jadi dari setiap rombongan yang bertugas kemudian akan diundi siapa saja imam yang nanti akan melayani. Nah, dengan hampir 1000 imam di setiap rombongan, maka sebenarnya tugas melayani di Bait Suci adalah sebuah kesempatan sekali seumur hidup, saudara. Bagi Tuhan yang adalah Allah yang merancangkan segala sesuatu, maka giliran rombongan dan juga undian bagi Zakaria ini tentulah bukan sebuah kebetulan. Mari kita lihat selanjutnya apa yang terjadi sewaktu Zakaria masuk ke dalam bait Allah untuk melakukan tugas keimamannya. Kita lanjutkan di masih Lukas 1 ayat 11 sampai 17. Mari kita baca bersama di sana. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Saudara, ada 3 hal yang secara singkat saya ingin kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, Allah adalah Allah yang peduli dengan umatnya. Sejak zaman Maleaki, Tuhan sepertinya dalam tanda kutip diam terhadap bangsa Israel. Tidak ada perkataan Tuhan atau lawatan malaikat kepada umatnya atau kepada para imamnya. Peristiwa malaikat Tuhan yang datang kepada Zakaria ini adalah pertama kalinya Tuhan kembali berbicara kepada umatnya setelah 400 tahun, saudara. Dan yang menarik di sini, frasa yang pertama yang diucapkan kepada Zakaria adalah jangan takut. Tentu saja konteksnya pertama karena Zakaria terkejut dan takut, tapi juga berbicara pada ketakutan Zakaria akan keadaannya yang sampai lanjut usia masih belum memiliki anak. Saudara, Tuhan bukan hanya peduli dengan permasalahan besar yang dihadapi dunia, membutuhkan keselamatan untuk bangsa Israel. Tuhan juga peduli dengan permasalahan pribadi Zakaria
dan Elizabeth yang merindukan memiliki momongan, memiliki seorang anak. Saudara, janganlah pernah meragukan kepedulian Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya. Walaupun kadang kita harus menunggu dan sepertinya pertolongan itu tidak kunjung datang, percayalah bahwa ada Allah yang peduli dengan saudara. Percayalah bahwa Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan saudara dan saya. Bahkan saya percaya pada hari ini Tuhan sedang berbicara kepada setiap saudara yang sedang mengikuti Sela pada hari ini. Tuhan berkata, jangan takut. Saya tidak tahu apa yang menjadi ketakutan atau kekhawatiran saudara di hari-hari ini. Barangkali ada yang takut, khawatir akan apa yang terjadi di tahun depan, yang kemungkinan katanya akan ada resesi ekonomi. Barangkali ada juga yang sedang dilanda kekhawatiran akan masa depan anak-anak saudara mungkin. Atau mungkin ada masalah hutang yang sedang saudara hadapi, atau mungkin masalah gangguan kesehatan atau hal yang lain. Firman Tuhan bagi setiap saudara pada hari ini adalah, jangan takut. Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli dengan keadaan kita. Hal kedua saudara yang kita bisa pelajari dari kisah ini adalah bahwa Tuhan itu pasti mendengar doa kita dan pada waktunya akan mengabulkan doa kita tersebut. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menemui Zakaria dan memberitahukan kepadanya bahwa Tuhan telah mendengarkan dan juga mengabulkan doa Zakaria. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada doa yang tidak didengar Tuhan. Karena Tuhan itu Maha tahu. Dia bukan manusia seperti saudara dan saya yang karena sesuatu dan lain hal bisa lalai, bisa lupa akan doa atau perkataan orang yang dikatakan kepada kita. Saudara, Dia atau Tuhan pasti mengingat dan pada waktunya yang indah Dia akan mengabulkan permohonan kita. Tentulah yang saya maksudkan di sini adalah doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara ya. Bukan doa-doa sembarangan yang kita naikkan untuk menuruti hawa nafsu atau kedagingan kita. Jika kita telah sering mendengar ada ungkapan bahasa Jawa Gusti ora sare atau Tuhan tidak tidur, maka izinkan saya memperkenalkan ungkapan yang baru, Gusti ora kesupen atau Tuhan tidak lupa. Hal ketiga yang kita belajar di sini adalah bahwa jawaban doa dari Tuhan untuk kita sering ditujukan bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi rencana Allah. Zakaria dan Elizabeth hanya meminta anak, namun Allah memberikan Yohanes yang adalah seorang yang akan menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Yohanes ternyata bukan hanya menjadi anak dari Zakaria dan Elizabeth, tetapi dia menjadi seorang yang nantinya akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Yohanes ini nantinya bukan hanya menjadi berkat bagi Zakaria dan Elizabeth. Yohanes ini ternyata nantinya akan dipakai Tuhan untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan bahkan dia akan menjadi suara yang berseru-seru di padang gurun, menyerukan pertobatan dan menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jawaban doa dari Tuhan untuk kita sering bukan hanya bagi kita, tapi sering bagi orang lain, bagi rencana Tuhan. Karena memang pada akhirnya segala sesuatu termasuk jawaban doa kita adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Saudara, izinkan saya mengulangi 3 hal yang kita pelajari dari Sela kita pada hari ini. Yang pertama, Allah itu peduli dengan kita. Yang kedua, Tuhan itu mendengar doa kita dan pada waktunya yang indah Dia akan mengabulkan doa kita tersebut. Dan yang ketiga atau terakhir, jawaban doa kita sering bukan hanya untuk kita saja, tapi bagi rencana Allah. Saya akan menutup dengan memberikan arti nama dari 3 tokoh utama dari kisah kelahiran Yohanes Pembaptis ini. Saudara, arti nama Zakaria adalah Tuhan mengingat. Arti nama Elizabeth adalah janji Tuhan. Sedangkan arti nama Yohanes adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Jika dijadikan satu dalam satu kalimat, maka itu akan menjadi Tuhan itu mengingat janjinya dan Dia akan memberikan kasih karunia kepada umatnya, kepada saudara dan saya. Mari kita satu hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini kami boleh diingatkan akan kebenaran firman-Mu tentang kelahiran Yohanes Pembaptis yang nantinya akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Hamba-Mu berdoa untuk hari-hari ini menjelang kami merayakan kelahiran-Mu.
Aku berdoa biar umat-Mu boleh menyiapkan hati mereka, biar mereka kembali diingatkan ada Allah yang peduli dengan permasalahan pergumulan kehidupan mereka. Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan mereka, Allah yang setia, Allah yang baik. Dan Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh memiliki rencana yang indah dari setiap apa yang kami lalui dalam kehidupan ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa biar umat-Mu bukan hanya mempersiapkan hal-hal yang sifatnya materi, hal yang sifatnya permukaan, tapi biar setiap kami boleh mempersiapkan hati kami untuk kami siap mengingat merayakan kedatangan Juru Selamat pengharapan dunia. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap jawaban doa yang Tuhan nanti akan berikan bagi kami, karena kami tahu Kau adalah Allah yang mendengar doa kami, dan Kau akan mengabulkan doa kami di dalam waktu-Mu yang indah dan di dalam cara-Mu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.